الحبشي وجميع أسلافنا الصالحين اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وقراءة هذا المولد في قراءتهم يا الله ونوينا مثل ما هنا هؤلاء الرجال وأصلح لنا بلادنا إندونيسيا من جميع البلاء والغلاء والوباء والأمراض والأسباب من جميع أنواع المصيبة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ada? Bujenggot? Live? Hah? Ada live? Ada live. Kenapa ada live? Error kah? Besaran jenggot ente sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal-muhtaramun al-habaib wal-syaraib wal-mukarramun wal-muhtaramun al-ulama wal-asatidah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus al-mukarram wal-muhtaram al-habib Idrus bin Muhammad al-Idrus, Khadimul Majlis Rasulullah SAW Jawa Timur. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum fi hadzal majlis. Mudah-mudahan kedatangan beliau bersama rombongan ke majlis kita ini, ke kota Buntok ini, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para pejabat hadir di tengah kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Selatan Bapak Haji Yusuf Kalem SEMM, dan juga para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Acara pengajian rutin Majelis Rasulullah sekaligus milad 1 tahun Muhibbin Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Buntok, Kalimantan Tengah, pada malam hari ini akan kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan diimami oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Kepada beliau, falyatafaddal. Ala mana wa salafuna salih fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-jalsah بنيات فتوح والبنوح والرسوخ صالح القلب والرسوخ برحمتك يا أرحم الراحمين وبنيات الله سبحانه وتعالى يرفع ما نزل علينا في بلادنا إندونيسيا من البلاء والغلاء والوباء والأمراض والأسباب وجميع أنواع المصيبة على ما نوى هؤلاء الرجال الصالحون ظاهرا وباطنا دافئا لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سر الفاتحة.
Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi, acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesainya acara ini nantinya. Amin. Marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustaz Muhammadun, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita, baik kita yang mendengarkan dan qari yang membacanya, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga, sambutan dari Sahibul Bait, juga sekaligus mewakili dari pengurus Majlis Muhibbin Majlis Rasulullah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ma'mun. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita kembali menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh rahmat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hatta ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan sekaligus ulun banggakan Ayahanda Habib Idrus bin Muhammad Ali Idrus selaku khadimul majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Timur. Yang ulun muliakan Ayahanda Habib Hanafi Bahashim selaku penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang Buntut. Yang ulun muliakan Guru Ustadz Muhammad Fikri selaku penasihat sekaligus pengajar majelis taklim Muhibbin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan setiap malam Ahad. Yang ulun muliakan Kanda Nasrullah selaku penasihat majelis Rasulullah. Yang ulun muliakan Ustaz Muhammad Sibawihi Ilsi MPD selaku penasihat pikir Subhan Bontok, dan sekaligus beliau juga adalah pengisi majelis yang ada di Barito Selatan. Yang ulun muliakan dan ulun hormati Ayahanda Haji Muhammad Yusuf Kalam selaku Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, dan ulun hormati dan ulun muliakan Ustadz Muhammad Iqbal dan Ayahanda Haji Sarani, Haji Rani, mohon maaf kalau nyata salah. Dan tanpa mengurangi ulun kepada sampian tidak bisa ulun sebut satu persatu karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ini. Jadi ulun mewakili atas nama pribadi tak lupa ulun kepada rombongan syair al-Maulid al-Rahmasi al-Mahibba ur-Rasul yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Abdul Mu'in. Jadi ulun selaku pribadi dan sekaligus mewakili dari kawan-kawan majelis Rasulullah SAW yang ada di Buntuk ini, apabila dalam pelaksanaan ini terdapat kesalahan, kekhilafan ataupun hal-hal yang kurang nyaman di hati bapak-bapak dan saudara-saudara, mohon kiranya untuk dimaafkan karena inilah keterbatasan kami, tempat yang begitu sempit yang seyogyanya ini diadakan di agak yang luas karena kita tahu kondisi kita saat ini adalah pandemi COVID-19. Jadi tidak bisa kita laksanakan di lapangan yang luas atau di masjid. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Idrus bin Muhammad Ali Idrus ini selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, hidupnya yang penuh berkah, sehingga beliau dalam menyampaikan risalah dakwah Rasulullah SAW yang saat ini begitu padatnya jadwal beliau
Dan ulun sampaikan malam ini beliau harus kembali ke bandara jam 2 malam. Ya, kami akan mengantar beliau ke Palangka lagi jam 2 malam karena pagi besok terbang ke Surabaya. Habis terbang ke Surabaya, pagi Selasa kembali lagi ke Sampit. Jadi beliau begitu padat jadwalnya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan nanti bukan hanya kali ini beliau datang ke sini, mungkin ada 2 bulan, 3 bulan nanti akan bergulir. Mudah-mudahan tadi sudah ada pembicaraan dan mudah-mudahan itu dikabulkan. Demikian yang ulun dapat sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Kepada beliau faliyatafaddal mashkuran mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulun muliakan dengan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para habaib-habaib kita yang tua-tua, pokoknya masih muda atau kita yang hadir di tempat ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman kita dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih terpenting dari itu semuanya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin, amin ya rabbal. Maaf kalau seandainya tidak menyebutkan satu persatu namanya, menukil saja yang seperti disampaikan oleh Ustaz Ma'mun tadi, yang beradaan orang doakan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du.
Alhamdulillah ulun bisa kembali lagi ke Buntok untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan ulun doakan kota Buntok makin berkah. Mungkin kita acara yang skala kecil seperti ini jangan disesali, kita syukuri pian masih ada acara seperti ini. Kita di Surabaya karena memang majelis ulun itu majelis yang paling disorot ya. Kalau setiap Senin malam Selasa itu hampir 5.000 bahkan lebih yang datang. Itu kita liburkan sementara hanya live streaming saja ya, karena memang kita punya sosial media ini, kalau kita share ya Alhamdulillah banyak yang datang dari jamaah, dari pemuda dan pemudinya, hingga tersorot, hingga kita putuskan untuk sementara live streaming. Mudah-mudahan setelah ini, setelah bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal sudah seperti biasanya. Jadi pian syukuri aja, biarpun skala kecil seperti ini, ibarat kelas-kelas kampung, tapi apa? Tapi ilmunya bukan kelas kampung ya. Hingga kita insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di bulan Rajab. Bulan Rajab itu penuh keajaiban. Kam luh minal mawahib wa kam min ajaib, katanya guru mulia kami Al-Habib Umar itu. Berapa banyak di bulan Rajab itu pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang hamba tersebut layak untuk diberi. Pemberian yang besar, pemberian yang ganal ini, bukan pemberian yang ibaratnya amplop-amplop 50.000, tidak. Misal ini, misal ya. Tapi memang pemberian yang besar yang siap bagi hamba tersebut untuk menerimanya. Itu bagi apa? Bagi hamba, bagi umatnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada umatnya Rasulullah SAW itu yang siap untuk menerima pemberian Allah Ta'ala yang skala besar. Ada yang memang diberi pemberiannya Allah Ta'ala itu yang skalanya kecil. Kalau diberikan yang besar, tidak kuat. Bagaimana bisa tahu? Yang hanya tahu keadaan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diukur dengan baju, tidak diukur dengan seragam yang kita kenakan, tapi diukur dengan kesiapan hati kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Oh, ini layak diberi. Oh, ini enggak layak, enggak diberi. Oh, ini layaknya diberikan segini. Oh, ini layaknya diberikan sedikit. Seperti itu. Kamluh min mawahib wa kam min ajaib. Dan juga banyak keajaiban-keajaiban. Keajaiban yang begitu besar adalah dipanggilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan yang begitu agung, yang begitu besar, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberikan kepada para nabi, para rasul sebelumnya. Jadi pemberian khusus ini. Para nabi-nabi yang lain tidak nerima. Para nabi, para rasul-rasul yang lain sebelumnya nggak nerima. Yang siap menerimanya ini hanyalah Rasulullah. Kenapa? Hanya Allah Ta'ala yang tahu.
Kita wajibnya kita hanya apa? Iman. Iman itu apa? At-tasdiq, kepercayaan, percaya bahwasanya adanya perjalanannya itu tadi. Jikalau kita saja mendengar keramat-keramatnya wali-wali saja, ya, kita mendengar keramatnya kiai-kiai, para habaib-habaib yang bisa ini, yang bisa itu, yang segala macam ini dan segala macam, bagaimana lebih lagi yang skalanya besar? Siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang memberikan adalah yang maha besar, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia biasa saja yang kelasnya wali. Wali itu kan ada derajatnya, ada wali ini, wali ini. Orang tidak tahu derajatnya karena orang bukan wali. La ya'riful wali illa al-wali. Kita min babil husnudzon saja, sangka baik saja dengan orang-orang ini wali, oh wali. Tapi hakikatnya kita nggak wali karena melalui apa? Husnudzonnya kita, sangka baiknya kita, bahwasanya kita yakin dia itu wali. Ada memang wali yang nggak tahu dirinya itu wali, nggak tahu. Wali tapi nggak tahu wali, dia dirinya nggak tahu wali. Subhanallah, Allah Ta'ala kalau sudah memberikan orang derajat wali tapi nggak tahu dirinya wali. Tapi yang bahaya sok-sokan jadi nah ini jadinya wali mau bakar dupa jadi dukun. Nah ini yang bahaya ini, sok tebak ini, sok tebak itu. Ya, ulun kelihatan lah di jidat pian tuh apa yang pian lihat, ya. Nah ini yang sok-sokan jadi wah. Padahal derajatnya aulia Allah Ta'ala itu, derajatnya kewalian itu, mereka itu kalau menonjolkan keramatnya itu di depan umum, supannya mereka itu, malunya mereka itu seperti wanita atau binian yang baru pertama kali kedatangan tamu alias keluar darah haid. Itu malunya seperti itu, supannya seperti itu. Kalau kita, wah senang banget, tidak tahu kalau itu istidraj, sehingga kita tidak bisa membedakan antara keramat sama istidraj. Naudzubillah min dzalik. Kalau istidraj itu kita dapatkan bukan dari keistiqomahan kita. Nggak ada istiqomah, ya, pemain narkoba, berzina, kemudian apa? Kemudian bisa nampak orang, istidraj namanya. Lain kalau istiqomah, baca Al-Quran, ibadah di malam hari, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Keramat. Karena kenapa? Karena keistiqomahannya. Kita kembalikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kita tarik kejadian ini dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada apa-apanya milik walinya Allah Ta'ala itu, sedikit pun tidak ada apa-apanya. Lah wong wali itu, ya, wali itu berkatnya Rasulullah. Kalau ada wali nggak lewat jalannya Rasulullah, bukan wali. Semua wali itu lewatnya Rasulullah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minat diyami. Semua jalurnya dari situ. Kalau orang mau ke Buntok, ya pasti jalurnya jalan-jalan yang kita lalui tadi. Gak mungkin dia langsung apa? Gak langsung pejamkan mata langsung sampai ke Palangkaraya, mustahil, kecuali kalau Anda wali. Tapi Anda bukan wali. Ikuti jalan relnya dulu, istiqomahkannya dulu. Begitupun metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, istiqomah, sabar, cacian, makian, dikucilkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun layak ini orang, biarpun sudah mendapat SK, sudah mendapat stempel bahwasanya apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Stempelnya seperti itu, SK-nya seperti itu. Tapi apa? Ikuti aliran ulun wahai Muhammad.
ikuti relnya dulu wahai Muhammad, bersusah-susah dulu wahai Muhammad, baru akan apa? Bersenang-senang. Bersenang-senangnya ya melalui Isra Mi'raj tersebut. Tapi namanya perjalanan pasti kadang menyenangkan, kadang juga apa? Menyusahkan. Betul tidak ini? Nah, namanya perjalanan, dan perjalanan biarpun naik mobil yang mewah, ya, biarpun dengan pakai mobil yang mahalnya luar biasa, tetap ya namanya uyuh itu capek itu ya capek, gak mungkin gak capek itu enggak. Menyenangkan juga apa? Menyusahkan, menyedihkan lagi. Perjalanannya Nabi Muhammad SAW keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pertama untuk menghiburnya, untuk menyenangkannya atas meninggalnya dua orang yang paling terpenting dalam kehidupannya Rasulullah, Sayyidatina Khadijah juga Abu Thalib. Di balik itu ada juga yang menyedihkan melihat kelakuan umat-umatnya yang melakukan perbuatan yang hina, perbuatan maksiat, naudzubillah min. Jadi camkan ya, ingat perjalanan itu menyenangkan juga apa? Menyedihkan bos, kuringan tapi ini menyenangkan juga apa? Menyedihkan. Seperti tadi orang dijemput, yang jemput senang, ya, senang lah, senang kan tapi ini? Senang. Mana tadi orangnya? Senang. Lain sisi, ya kan? Nggak senangnya apa? Keluar duit, tapi dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang keluar duit itu susah, ya, perang dengan 70 setan, betul tidak? Ya, apalagi kelas-kelas seperti kita ini keluar duit, aduh, istikharahnya 100 rakaat. Sedih, susah, terpaksa terkadang, tapi apa? Dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya orang Jawa itu antep, berat bahasa Banjar tahu berat itu, abot, berat lah, antepnya luar biasa. Tapi balasannya dibalik itu semuanya mendapat keberkahan Anda dan keluarga Anda. Amin ya Rabbal. Begitupun Rasulullah SAW. Yang paling menyedihkan Rasulullah SAW melihat kelakuan umatnya nih. Oh, seperti ini nah kelakuan umatnya yang berzina dihukum seperti ini. Siapa itu wahai Jibril? Haula min ummatika. Ada yang makan yang haram, perutnya ganalnya seperti gunung. Siapa itu wahai Jibril? Haula min ummatika. Sedih Rasulullah SAW. Lain sisi senang, lain sisi juga apa? Sedih. Senangnya akan bertemu dengan Allah, sedihnya melihat perbuatan umatnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibalik itu Rasulullah SAW dengan kesedihan tadi dibalik dengan apa? Diselimuti dan dihimpun dengan doa. Makanya jikalau kita sedih, galau, bagaimana cara solusinya? Solusinya apa? Berdoa. Kalau kita sudah sedih, nggak tahu solusinya bagaimana, nggak berdoa, nggak ibadah, gimana solusi akan datang? Gimana jalan keluar akan datang? Lihat Rasulullah SAW. Di balik melihat keadaan umatnya seperti itu, belum lagi yang wanita-wanita digambar oleh Rasulullah SAW, kasiat, ariat, yang berbuat zalim ini dan segala macam, sedih Rasulullah SAW. Tapi di balik akhir perjalanannya, beliau sujud ke hadirat Allah, beliau meminta kepada Allah, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga umat-umat tadi yang dilihat tadi itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menstempel Anda jelek, bukan selamanya jelek. Tapi kalau manusia jelek, selamanya jelek Anda. Betul? Betul ada? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala hari ini memang murka sama Anda, tapi Allah ta'ala di lain sisi, lain waktu, malam ini, besok hari pun ditunggu taubat Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia, kalau kita sudah berbuat jelek, selamanya jelek, itu jelek sudah. Sekali datang ke warung jablek sohibul, warung jablek terus. Karena kenapa? Ya itu tadi, manusia. Penilaiannya itu selamanya, SK-nya, stempelnya selamanya, nggak bisa dicabut, nggak bisa. Tapi stempelnya Allah Ta'ala bisa dicabut. Karena kenapa? Penentunya Allah Ta'ala. Kita iman dengan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Berarti apa? Bisa dirubah. Rupanya dengan apa? La yuruddul qadha illa du'a. Takdirnya Allah Ta'ala itu bisa diganti, bisa dirubah dengan apa? Doa. Makanya Rasulullah SAW bagaimana lihat? Skala besarnya pasukan Badar itu, Abu Lahab dan Abu Jahal itu 2000 lebih. Menurut akal sehat kalah lawan 313. Kalah pasti. Tapi Rasulullah SAW bukan tipe orang yang menyerah. Yang penting sudah ikhtiar, sudah kita kerahkan pasukan, sudah kita latih pasukan, yang aslinya pegang cangkul, yang aslinya cuma hanya bertani, kita latih menjadi ahli pedang, menjadi ahli tombak, menjadi ahli berkuda, ikhtiar, wal bagi ala Allah. Katanya orang Arab dulu seperti itu, wal bagi ala Allah, ikhtiar, imshi ma'alaik, wal bagi ala Allah. Katanya orang dulu orang soleh seperti itu, imshi ala Allah, ya, imshi alal ikhtiar wa bagi ala Allah. Ente ikhtiar dulu, jalan dulu, nanti setelahnya yang pian tidak sanggup, yang kita tidak sanggup, semua serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW setelah membunuh beberapa pasukan, beliau masuk ke dalam kemah. Untuk apa? Untuk main wahyang. Untuk apa? Untuk duduk-dudukan, untuk guring-guringan, untuk makan makanan. Wadai kang ini kada apa? Angkat tangan beliau ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya. Terus sambil di akhir-akhir doanya, ya Rabb intuhlak hadhil asaba lam tu'bad fi dalikal yawm. Ya Allah, ulun saksi Allah, kalau seandainya, sambil nyumpah beliau Nabi Muhammad SAW. Makanya terkadang kalau manusia ini berdoa marah dikit sama Allah Ta'ala, gak apa-apa, Allah malah senang sama ini kayak gitu, daripada orang doanya sama ngantuk-ngantuk. Nah, Allah murka kayak gitu. Terkadang kita harus bersumpah. Belum contohkan Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, yang sekali nafasnya beliau itu mengucap 1000 kali ya Latif. Ya Latif. Kalau kita wadai, ya, sekali tarik nafas 1000 ya Latif. Hafal kitab Minhaj seperti hafal Fatihah. Kitab Minhaj itu dalam ilmu fikih itu agak kenal sedikit begini, tapi beliau saking cerdasnya hafalannya apa? Seperti membaca Fatihah. Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah, Yaqub bighadabil jabbar, beliau itu marah di dalam kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beliau marah, ya Allah, marah beliau itu. Marahnya bukan karena marah pengen menghancurkan ini dan itu, tak ada. Kalau kita marahnya kita kan frustasi alias apa? Stres.
alias marahnya kita apa? Galau. Marahnya kita apa? Nggak punya fulus. Ekonomi beb, pandemi beb. Jangan disalahkan pandeminya, biar pandemi, tapi apa? Ada Allah. Pandemi biar pandemi, kita apa? Ada yang menciptakan pandemi, ada yang menciptakan corona, Allah. Ya? Jangan frustasi kita, jangan apa? Jangan putus asa. Terus ketuk pintunya Allah Ta'ala. Al-Habib Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Sagaf, anaknya bin Abdurrahman As-Sagaf. Bapaknya saja nggak salah, bapaknya lawong kalau membaca Al-Quran itu 4 kali hatam di pagi hari, 4 kali hatam di waktu malam. Anaknya pun pasti ya niru sedikit-sedikit. Pohon itu, buah itu jatuh dari pohonnya, nggak jauh jatuh dari pohonnya. Ya. Anaknya, bapaknya apa? Bapaknya ceramah, pasti anaknya juga ahli ceramah, pasti. Kalaupun nggak ceramah pasti sedikit-sedikit apa pengen niru bapaknya, pasti. Beliau Habib Umar Al-Mukhtar seperti itu, marah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak kabulkan doa ulun ya Allah ini ya Allah, bagaimana keadaan ulun ya Allah? Kabulkan ya Allah. Marah pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah SAW pun marah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tapi marahnya bukan nantang. Kalau kita kan marahnya nantang, frustasi, stres, putus asa, banyak utang, ya, maksiat banyak, durhaka dengan orang tua, narkoba bandarnya, ganti-ganti pacarnya. Doakan mudah-mudahan yang pacaran putus semuanya. Ini harus berlaku doa ini setiap majelis. Ya kan, karena sekarang ini majelis ini ya ada selimut bagusnya apa? Pacaran. Sohibul majelis, tapi apa? Sohibul pacaran juga. Oh, doa ya sampean. Ya, makanya Allah doakan mudah-mudahan yang pacaran mudah-mudahan putus. Ya, kalau pian gentle datang ke rumahnya lamar langsung, jangan pakai pacaran-pacaran. Mending kalau pacarannya bondo, enggak bondo ini pacarannya. Ya kan, paling traktir iwak apa? Apa iwak kata orang bahasa gurus kumpul apa namanya? Amoy kan? Apa? Ada itu bahasanya gurus kumpul, dalam terjemahannya itu manakibnya itu ada itu. Seperti itu. Jangan putus asa, minta. Nabi Muhammad SAW sampai pun bersumpah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya ini pasukan-pasukan orang-orang Islam ini tewas, lihat ya Allah ya, nggak ada yang bainti, nggak ada yang bainti ya Allah. Bahasa ulun ini ya, bahasa kasar ini. Bahasa Nabi Muhammad SAW bahasa indah. Kalaupun marah, Allah pun senang. Kalau kita nih, kita marah, murka Allah Taala. Ente mau marah deh. Tapi kalau ini Muhammad SAW marah, himun karena kenapa? Dia kekasihnya. Ya Allah, lihat kalau seandainya 313 ini tewas, musnah, mati, gak ada yang nyebain deh. Lihat nangis Sayyidina Abu Bakar, lihat dari tabirnya Rasulullah, dilihat kasihan banget ini orang ini ya. Abu Bakar sambil menangis dipeluk Rasulullah SAW dari belakang sambil mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Karena orang lakian yang paling mengerti Rasulullah itu kalau ada sesuatu itu Abu Bakar. Sahabat yang kalau Rasulullah SAW tahu paling mendetail segala macam dari keseluruhan, dari ujung rambutnya Rasulullah sampai ujung kaki. Sahabat ya lakian, lain istri, beda makomnya ya. Adalah siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana tidak? Kita tahu bagaimana sosok Abu Jahal, Abu Lahab ketika memprovokasi siapa? Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW itu memanggil keluarganya untuk mendengarkan ceritanya Isra wal Mi'raj, apa jawaban Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka biro ya Muhammad, untuk ini kah penjung kumpulkan kita ini? Nggak ada wadah, nggak ada kopi, nggak ada hintalo, ya kan?
Untuk ini saja dengarkan ocehan pian kah? Untuk dengarkan ceritain pian aja ya Muhammad. Apaan laka Muhammad? Allah Ta'ala nggak terima, langsung ya inbox Facebook dibalas dengan DM dus. Tabat tiada abilah habibat. Tapi karena rahmatnya Rasulullah, innaka rahmatan lil alamin. Mari kita dengar ayatnya. Karena rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Tabat yada abi lahabi watab sengaja dikeraskan, dinyaringkan di depannya Rasulullah, Rasulullah paling murka dengan orang tersebut sambil mengatakan, apa niat pian menyaringkan alias mengkeraskan ayat tersebut? Kalau seandainya pian nyindir paman ulun murka lawan pian. Lihat tintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu ayat untuk apa? Untuk mengutuk Abu Lahab, untuk mencelakakan Abu Lahab, yang mana Abu Lahab tersebut apa? Murka kepada Rasulullah. Surah Nabi Muhammad. Saya sampai jam berapa Ustaz? 12. Dari jam sebelum subuh ini belum guring ulun nih. Nanti jatahnya istri orang keoyuhan lah. Ya kan, jangan. Dari sebelum subuh kita pikers dengan subuh Palangkaraya. Ngomong-ngomong buntok gak ada Ustaz? Ada ya? Jam 2 nanti ya? Ngawal sampai Palangga. Siap-siap aja, nanti ada yang ngawal guringan semua nanti ya kan? Hah? Naik motor kalau ngawal tuh. Subhanallah ya. Celaka. Tapi rahmat Rasulullah SAW marah. Padahal jelas sudah ayatnya tabat yada abila. Namanya keluarga ya, apalagi paman yang memiliki hatinya Rasulullah. Kalau seperti kita, iya sudah dari Allah Ta'ala, biarin deh, itu kelas-kelas kita. Tapi Rasulullah SAW itu memang lain ya. Itu kalau mengganggu pribadi. Nanti kalau mengganggu syariat itu omongan lain. Kita harus tahu bisa membedakannya seperti itu ya. Kenapa itu datang? Kalimat telagaan itu datang yang diberikan oleh Allah untuk Abu Lahab karena Rasulullah hendak cerita tentang skala besarnya, nikmat besarnya, tentang Isra wal Mi'raj. Kepingin dikabarin. Nah, mungkin keluarga ulun ini kan pastilah kalau kita ini senang, pasti yang harus merasakan terlebih dahulu siapa? Keluarga, anak, istri ya, paman, acil, kai, semuanya kita ceritain. Supaya apa? Supaya kita dapat doanya. Kemudian ke teman-teman kita ceritain. Tapi di balik itu Rasulullah tidak ada yang mempercayai. Gak ada yang percaya Pak. Maka Abu Lahab pun mengajak Abu Jahal, coba kita provokasi yuk. Temannya ini yang sok-sokan percaya ini. Teman kita dagang, bisnis berlian biasa. Siapa? Abu Bakar. Ini orang terdekatnya Rasul ini, orang terdekatnya Muhammad ini. Coba kita provokasi yuk. Coba panggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Namanya dulu Abu Bakar, bukan Abdullah bin Atik. Ya Atik, sini pian. Kenapa? Sini kita diskusi berlian, bisnis, walet. Sahibul walet ini. Ya. Mudah-mudahan walet di Buntok makin banyak. Amin. Jadi ulun dakwah malam ini bawa 50 kilo. Ya. Ulun tadi masuk di Buntok, masya Allah, sarang-sarang walet. Subhanallah. Orang-orang Buntok ini sugi-sugi semuanya. Amin. Tapi jangan sugi harta, kada sugi hati, celaka. Lebih baik sugi hati, tidak sugi apa? Gak sugi harta. Lebih baik dua-duanya, sugi hati juga sugi harta. Coba kita provokasi nih Abu Bakar ini, coba kita panggil Abu Bakar, kita ngopi nah. Ngopi duduk, tapi ngopinya gak ada wifi-nya. Ya kan gak ada internetnya. Ya, duduk kenapa? Ente sadar kan? Pian-pian ini sadar kan? Apa? Tanya Abu Bakar. Katanya Atik belum dirubah Rasulullah SAW ya.
Ini Muhammad, ponakan ulun ini nggak tahu. Ini mungkin error otaknya ini. Junun ini. Error, nggak waras. Duh, kenapa? Pagi-pagi kumpulin kita, cerita dia perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap mata, kemudian apa, ke langit ini, ke langit itu, bertemu ini. Kan konyol ini orang yang apa, yang pakai main dengan akal. Syariat itu Pak nggak bisa dengan akal. Makanya beberapa hukum fikih itu kalau mau diterjemahkan dengan bahasa akal nggak bisa. Banyak kita baca dalam kitab-kitab fikih itu apa? Melakukan seperti ini lil ittiba. Hikmahnya nggak tahu. Untuk apa? Niru aja biar. Niru siapa? Niru baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Sudah iman, tasdik, percaya sudah, manut. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Enggak semuanya dalam hukum fikih itu ada hikmah, ada hikmahnya. Hikmahnya Isra Mi'raj itu ada hikmahnya, ada hukum-hukum fikih, hukum-hukumnya Allah Ta'ala enggak ada hikmahnya. Apa jawabannya ulama? Lil ittiba, untuk pian ikuti, ngikut aja deh. Sudah selesai. Imanlah pian ini sudah selesai, itu aja. Karena kenapa? Kalaupun mau dijabarkan, otak kita nggak menerima. Karena kenapa? Otak kita masih ada kapasitasnya. Ibarat HP itu kapasitasnya sekian giga. Mau pian tambahi lagi, karena pian hapus memorinya, maka apa? HP-nya jadi error. Seperti itu otaknya manusia. Dipanas-panasin. Apa? Kenapa katanya Abu Bakar? Katanya Atik. Mustahil ya. Kita ini dulu kan pian pedagang. Ulun pedagang. Pian saudagar walet. Ulun berjualan. Ya. Kita kalau jualan walet itu ibarat kalau kita mau ke Banjarmasin, itu kan butuh waktu kan sekian jam, apalagi jalan kaki. Ini ceritanya konyol banget deh. Kalau cerita seperti ini saja, kita sekarang ini pakai skala yang buatannya manusia, kita percaya. Apa? Pian kirim pesan WA di Indonesia, 1 detik bisa terkirim di Madinah. Betul gak ada? Kenapa pian percaya? Percayanya dengan apa? Dengan garis 2 lagi. Masuk akal nggak? Masuk akal kada? Gak mungkin dong. Tapi kita percaya. Ya itu aturannya, ikut aja. Kalau dibaca bisa berubah jadi biru. Oh, berarti sudah dibaca. Oh, kada dibalas-balas lah. Oh, kurang ajar nih. Nah, ini masih buatan manusia. Ya. Belum lagi dengan buatannya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika Isra wal Mi'raj. Sekejap bisa, bahkan lebih dari itu. Emang katanya Abu Bakar kenapa? Kan nggak masuk akal. Konyol ini cerita. Pian pikir dong. Kita kalau berjalan dagang kita itu paling cepat kita setengah bulan baru sampai ke Palestina. Ini sekejap mata. Paling lama sebulan kita baru sampai. Kadang-kadang dagangan yang kita bawa ke sana sudah jelek semuanya. Segelnya sudah ada yang terbuka. Plastiknya pun berubah. Karena kenapa? Masafat, karena jaraknya yang begitu panjangnya luar biasa. Kalau sekarang kan enak, barang sudah di plastik, ya, kemudian disegel, dikasih kotak, dibungkus rapi, sudah aman sudah. Kalau dulu mana ada gitu? Ya. Skala keamanannya nggak seperti sekarang.
Lumrah wajar kalau di sana bawa barang baru, tapi sampai sana sudah nggak seperti baru. Yang pertama jaraknya yang begitu panjang, kualitas barangnya, kemudian apa namanya, bungkusnya nggak seperti sekarang, canggih. Pikirin dia Abu Bakar, hati. Ini orang nggak pakai main gitu-gituan. Seperti kita percaya dengan adanya pesan WA dan juga pesannya Instagram, dan sekarang yang lagi live. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa live itu? Coba yang pikir. Lagi live lah. Ada Bujenggot live? Hah? Ada live? Kada live ada. Kenapa ada live? Error kan? Kada pulsa. Besaran jenggot ente sih. Jadi error jadinya. Maaf lah. Seperti itu. Abu Bakar jawabannya lantang. Orang yang beriman, cinta, imannya di sini. Ya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Iman di sini, bukan di akal, di sini di hati. Ya, kalau di sini error, kalau di sini nggak luasin lebar ini. Selama kita mau melebarkannya, bagaimana melebarkannya? Bagaimana meluaskannya? Dengan doa. Makanya kalau kita habis sholat pegang dadanya, jangan dipukul-pukul dadanya, pegang dadanya, baca surat Alam Nasr, Rabbi syrahli, ayat kursi, laqad ja'akum innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu amalannya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Latos. Ya, supaya apa? Supaya lebar hatinya. Kalau Nabi Musa minta lebar masihan dengan Allah Ta'ala, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad apa jawabannya? Alam nasyrah. Langsung diberi Allah Ta'ala, ya Muhammad, telah aku lapangkan dada Bian. Kalau Nabi Musa masih Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, masih minta. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Makanya lebar Nabi Muhammad SAW hatinya. Dalam keadaan apapun beliau siap untuk menghadapinya. Belum tentu yang lain para nabi siap seperti keadaannya Rasulullah SAW. Makanya ada nabi apa? Yang terpilih dan dipilih. Dari nabi terpilih 25, yang terpilih ulul azmi, dan lebih terpilih lagi adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang lain nggak bisa seperti itu, memang sudah khususiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun beliau menerima. Beliau punya apa? Punya solusi yang seperti ulun dikatakan apa? Berdoa. Itu solusinya beliau. Sujud sampai kakinya apa? Bengkak. Terkadang sajadahnya pun penuh dengan apa? Air matanya. Bala penuh dengan tangisannya. Fi sujudihi. Bahkan Aisyah mengatakan apa? Idza ja'atis shalah ka'annahu lam ya'rifuna. Rasulullah ini kalau sudah datang panggilannya Allah Ta'ala, mau tahajud, mau sholat 5 waktu, mau zikir, mau apa, seolah-olah ulun pun di depannya tidak dikenal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya beliau mendapat julukan yang luar biasa daripada biasanya ulul azmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Abu Bakar simpel. Maqala hadal abad. Apa yang dikatakan ini hamba, teman ulun wahai Abu Lahab Abu Jahal, faqad sadaqtu. Pasti ulun percaya. Tidak ada sedikit pun yang kendor dalam hati ulun kecuali ulun percaya sama-sama beliau. Shallallahu alaihi Muhammad. Sedikit pun nggak gentar. Kalau kita ada teman kita diomongin dikit, dia betul nggak teman sama si fulan itu? Iya. Hati lo ya. Dia itu kayak gini nih, kendor kita akhirnya ya. Tapi kalau Abu Bakar tidak. Apa sih pengertian daripada sahabat itu? Ya, alladzi yafra bi farahika walladzi yahzan bi hazanika. Itu pengertian sahabat.
Dan itu telah dialami oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Senang ikut senang, sedih ikut sedih. Sampai ketika perjalanan hijrah bagaimana? Perjalanan hijrah, Rasulullah SAW sampai tidak mengenakan sendal. Abu Bakar pun melepas sandalnya, dikasih oleh Rasulullah SAW. Tidak, wahai Abu Bakar, biar. Hah? Ketika di gua bagaimana Abu Bakar? Rasulullah SAW tidur di pangkuannya. Abu Bakar Siddiq, sengatan ular pun beberapa kali tidak dirasakan sampai meneteskan air mata. Subhanallah, ini teman. Makanya nggak salah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan namanya Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u walladzina ma'ahu Sayyidina Abu Bakar, asyidda'u wal kufar Umar, ruhama'u bainahum Sayyidina Utsman, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti itu iman yang ada dalam dirinya Abu Bakar, nggak gentar sama sekali, percaya selalu dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun nggak ada keluar sedikit dari hatinya Abu Bakar untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui Isra wal Mi'raj ini kita tanamkan iman kita, kita bangkitkan lagi iman kita ini untuk semakin meningkat iman kita. Kita gampang, tingkatan iman kita ini sudah dibuat dan dirancang, sudah diatur rapi oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu zamannya sahabat, godaannya besar, godaannya harus percaya Isra Mi'raj. Kalau kelas kita mungkin di saat ini diceritain seperti itu, seperti zaman dahulu, kita nggak akan percaya. Kalau kelas iman kita ya, nggak akan percaya. Kelas kita ini nggak akan percaya. Para sahabat godaannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man yuridillah bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa seseorang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala suatu kebaikan, pasti akan diuji. Pian pemajelisan ada ujiannya, gak sembarangan. Sudah banyak komunitas nih, nanti ada ujiannya nanti. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang rewel, ada yang bawel, ada yang gini. Biasa ujian kebaikan. Mau lempeng terus, gak ada ujiannya, enak bener itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala gak memberikan ujian kecuali manusia tersebut mampu untuk melewatinya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Para aulia Allah Taala juga demikian. Ujiannya mereka besar. Lebih lagi para nabi, lebih lagi para rasul. Para aulinya orang-orang soleh bagaimana? Di balik mereka dipuji oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh orang sekitarnya, di balik mereka dihormati, diciumi tangannya mereka oleh orang-orang sekitarnya, ujiannya orang terdekatnya, anaknya, macarnya luar biasa. Ujian begitu. Tapi kalau dia sabar, berdoa, terus meminta kepada Allah Ta'ala, pasti insya Allah mampu untuk melewatinya dan dijadikan anaknya pun menjadi anak yang soleh. Orang soleh diuji seperti itu, apalagi kelas turun lawan pian. Nggak diuji, nggak mungkin, pasti ada mengalami apa? Ujian. Supaya apa? Supaya lulus. Dan kita mampu untuk melewatinya. Bagaimana kelas para nabi, para rasul, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini gampang sekarang ini. Ya, ujian kita, tinggal kita apa? Istiqomah sholat, jangan ditinggalkan. Ujian kita ini apa? Al-Quran, jangan ditinggalkan. Ujian kita ini apa? Zikir, jangan ditinggalkan. Kalau dulu ujiannya orang-orang soleh, ujiannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, lapar 3 hari 3 malam nggak makan. Mampu kita kira-kira seperti mereka? Nggak akan. Ujiannya mereka seperti itu, tapi mereka nggak gentar. Demi Nabi Muhammad SAW berada di lereng Bani Hashim 3 hari 3 malam. Yang mereka makan apa? Nggak ada apa-apa yang mereka makan, cuma apa? Ada daunan kering itu yang mereka ambil dari pohon-pohon yang sudah mati kering, diambil
kayak dibuat lalapan, kayak ada sambelnya, tidak ada kecapnya, boleh makan langsung gitu. Ibarat dikipung cara orang Banjar. Tapi dikipung, kata orang Jawa digadu. Wah, daunnya langsung dikipung, nah makan tuh. Kalau kita, imun kurang kayak, ya kan? Bisa-bisa kena corona kita. Karena kenapa? Imunnya, orang kalau mau imunnya naik harus yang sehat-sehat. Vitamin C, apel, jeruk, ya, buah naga, nanas, lemon. Jeruk. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, vitaminnya apa? Daun kering itu, bos. Kena corona enggak itu? Ya. Iman dalam diri mereka, cinta, mereka bisa melewati dalam hal tersebut. Enggak. Maka suatu kepantasan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. Tingkatkan ini iman kita melalui Isra wal Mi'raj ini. Terus cerita Isra wal Mi'raj ini panjang kalau kita mau ceritain. Ya. Belum tahun kemarin di sini Isra wal Mi'raj. Ya. Ya. Kalau mau ceritain lagi panjang lagi, sekarang sudah 1 jam 10 nih. Belum nanti perjalanan sampai jam 2 nih kan ya. Kalau pulang langsung, syaratnya tadi harus makan dulu. Ya lihat dulu aja makannya kambing guling apa ikan ini. Hah? Kalau makannya nasi mandi, kambing guling, tolong tetap di sini. Tapi kalau itik, tolong bulik deh. Seperti itu. Tanamkan ini surat Mi'raj, terus kaji terus, gak ada berhentinya. Episodenya itu berlanjut terus, maknanya luar biasa. Subhanalladzi صلوا على النبي محمد